Warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv Minggu waktu setempat menuntut gencatan senjata di Gaza dan pemulangan para sandera dengan selamat. Kericuhan terjadi akibat bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi. Ricuh berujung pada penangkapan sejumlah peserta aksi. Unjuk rasa ini dilaporkan jadi salah satu yang terbesar dalam upaya menentang rencana pemerintah Israel mengambil alih Gaza. Warga menilai serangan terbaru militer di Gaza membahayakan para sandera yang hingga kini belum dibebaskan Hamas. Israel berencana memulai serangan baru untuk mengambil alih kota Gaza disertai relokasi warga ke wilayah selatan Gaza. Militer Israel mengklaim relokasi warga Gaza dalam upaya menggempur dan mengalahkan Hamas yang bermarkas di kota Gaza. Ancaman pengusiran paksa warga kota Gaza disertai serangan terus-menerus dari Israel membuat warga di jalur Gaza hidup dalam ketakutan. Warga Gaza menyebut tetap bertekad tinggal di Gaza meski hidup dalam bahaya akibat serangan Israel. عم بننزع احنا وين بدنا نروح؟ وين بدنا نيجي نسيب دورنا تهدمت وخربت ديارنا. محلاتنا كلها راحت، دورنا كلها راحت. يعني ليش بقرب علينا شوية وين بدنا نروح؟ فيش هدوء في غزة، فيش خربان الديار، كل يوم موتى، كل يوم شهداء. وين بدنا نطلع؟ وين بدنا نرحل؟ ولا في عنا خيام ولا في عنا اي حاجة اللي واحد يطلع وينزع. Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus kemarin. Dengan menggunakan 2 pesawat Hercules TNI AU, Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik di langit Gaza. Bantuan ini bagian dari 800 ton logistik yang dibawa dari Indonesia ke Yordania, lalu didistribusikan secara bertahap ke Gaza. Misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personil gabungan di bawah komando dan Satgas Kolonel Penerbangan Puguh Julianto. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini menjadi simbol persaudaraan tanpa batas. Bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Gaza disalurkan secara bertahap via udara. Misi kemanusiaan ini diemban Satgas Garuda Merah Putih II yang terdiri dari 66 personil gabungan. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Julianto, selaku Komandan Misi Kemanusiaan ke Gaza. Selamat malam Pak Puguh, waktu Indonesia tentu saja. Selamat malam Mbak. Sehat, salam merdeka. Salam merdeka. Ya, misi kemanusiaan kita berjalan sukses tidak, Pak? Alhamdulillah sampai dengan hari kedua ini, Mbak, semua berjalan dengan lancar. Kita bisa melaksanakan penerjunan. Situasi di daerah Gaza maupun Jordan semua mendukung untuk pelaksanaan kita penerjunan sampai dengan hari kedua ini. Jadi kalau misalnya Pak Puguh bisa ceritakan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana penyaluran bantuan tahap awal ke Gaza dan berapa total yang sudah disalurkan? Sudah sampai ke warga Gaza dengan penuh sukacita mungkin disambut oleh warga Gaza di sana? Jadi begini Mbak, untuk penyaluran bantuan kita ini sebenarnya ada atas inisiasi dari negara Jordania. Dia melalui Royal Jordan Air Force-nya berinisiasi melaksanakan Solidarity Path Operation. Di situ ada 10 negara terlibat, 11 dengan Jordan sebagai inisiator tentunya. Dan kita pada saat itu mengerahkan 2 pesawat C-130 Hercules tipe J, yang mana sampai dengan hari ini, hari kedua, kita sudah menunjukkan kurang lebih 28,1 ton melalui jalur airdrop. Demikian Mbak. Jadi rencananya sampai berapa kali atau berapa hari mungkin kita menyalurkan seluruh bantuan dari Indonesia kepada warga Gaza? Sesuai dengan kapasitas atau ke payung yang kita bawa, yaitu sejumlah 600 parasut perorangan untuk menerjunkan barang ke Gaza. Secara hitungan kita nanti berupaya untuk menerjunkan sejumlah 80 ton dalam kurun waktu 6 hari kerja. Artinya setiap harinya kita diberikan sorti sejumlah 2 sorti. Sorti dalam artian setiap pesawat kita menerjunkan kurang lebih hampir
5 ton 500 per hari, 5 ton 336. Demikian, Mbak. Dan Pak Puguh, yang jadi tanda tanya juga rasa penasaran, kenapa metode airdrop yang dipilih? Apakah ini satu-satunya cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Gaza? Kalau satu-satunya cara tidak, Mbak. Mungkin ada yang para pemirsa sekalian pernah dengar itu mulai jalan darat bisa, kemudian jalan laut bisa. Namun jalan darat tentunya memang resikonya juga cukup besar dan waktunya cukup lama. Dan ini sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari Basnas yang berada di Jordania maupun Mesir. Saat ini mereka sedang melaksanakan pergeseran kurang lebih 50 truk dalam proses perjalanan ke Gaza. Kalau dibilang kenapa harus airdrop? Karena satu-satu cara yang memang cepat, efektif dan mungkin mendekati ketepat pada sasaran, ya kita menggunakan teknik airdrop. Sehingga kita bisa masuk ke dalam area atau udara Gaza dengan cepat dan memberikan bantuan kepada masyarakat Gaza dengan secepat itu. Demikian. Ya, Pak Puguh, lantas bagaimana hitungan pemberian bantuan ke titik-titik tertentu? Karena kan kita inginnya bahwa bantuan ini tepat sasaran. Karena selama ini Pak Puguh, banyak yang jatuh ke laut atau daerah yang sudah dikosongkan. Jadi apa analisa dari kita sehingga bantuan itu benar-benar sampai ke tangan warga Gaza yang sangat membutuhkan bantuan? Dalam operasi ini, Mbak, kali ini, operasi kemanusiaan ini, dari pihak Jordan Air Force sudah menentukan daerah penerjunan atau yang kita kenal dengan drop zone. Pada saat ini mereka sudah membagi menjadi 10 tempat yang sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. Itu salah satu cara untuk memastikan bahwasanya barang yang kita drop itu pada titik yang sudah aman dan sudah disteril oleh pihak Jordan Air Force. Nah, ada dua cara atau dua metode ibaratnya dalam airdrop ini. Yang pertama itu ada guided airdrop atau yang airdrop yang dengan cara di guidance atau diarahkan dan tidak diarahkan. Tentunya dengan diarahkan ini memerlukan teknologi yang cukup tinggi, yaitu menggunakan beberapa yang kaitannya dengan penggunaan alat GPS dan sebagainya, namun sehingga cost-nya cukup luar biasa. Dan yang kita laksanakan di sini memang drop dengan cara tidak diarahkan atau dengan unguided drop, sehingga mungkin perlu suatu kemampuan dari masing-masing penerbang ataupun pilot serta navigator untuk memastikan menghitung bagaimana dia bisa tepat sasaran pada saat di drop zone. Demikian, Pak. Apakah memungkinkan juga kita bisa mendapatkan feedback misalnya kalau bantuan yang kita salurkan dari udara itu sudah diterima oleh warga Gaza, ada nggak hal seperti itu, Pak Puguh? Ya, tentunya ini perlu orang kita yang di sana, Mbak. Artinya masyarakat kita yang di sana memberikan feedback. Namun pada saat ini kita belum bisa memastikan hal tersebut karena memang di sana daerah konflik dan tentunya tidak semudah kita memastikan kalau misalkan kita airdrop di daerah kita sendiri. Demikian, Mbak. Terus dari total 800 ton bantuan yang dibawa dari Indonesia, Pak Puguh, apakah seluruhnya akan disalurkan via udara atau mungkin sudah ada opsi yang lain? Tadi sudah saya sampaikan, Pak, bahwasanya kita akan seoptimal mungkin mendorong via udara ini sesuai dengan kapasitas payung yang kita bawa. Kita berhitung sekitar 80 ton dan kemarin kami coba untuk diskusi dengan rekan-rekan yang di Basnas, kemudian dari kedutaan, terutama dengan Bapak Dubes juga, kemudian di sana memang ada beberapa cara yang ditempuh untuk menyalurkan jalan Gaza yang tadi saya sampaikan juga bahwasanya melalui jalur darat dan sudah ditempuh oleh rekan-rekan dari Basnas dan relawan-relawan yang ada di Mesir untuk mendorong sejumlah 50-an truk ke arah Gaza. Pun kalau jalur laut juga pernah ditempuh, namun itu juga sampai dengan di El Ari saja dan kemudian didorong juga dengan menggunakan jalan darat. Oke, Pak Puguh, lantas bisa diceritakan mungkin singkat saja tantangan apa yang dialami oleh tim gabungan saat memberikan bantuan ke Gaza, lalu kemudian mungkin apakah dengan setelah nantinya kita memberikan bantuan seluruhnya yang kita bawa sekarang, apakah ada rencana lain untuk menambah lagi bantuan di sesi berikutnya? Untuk tantangan terutama pada saat kita melaksanakan penerjunan ke Gaza tentunya
kita menerjunkan bantuan ini ke daerah konflik yang notabene daerah tersebut masih dalam konflik bersenjata antara dua pihak, dan yang kita rasakan atau kita harus pastikan adalah keamanan pada saat kita penerbangan. Tipe atau cara airdrop ini seyuknya memang tidak dilaksanakan dengan ketinggian rendah di bawah 1.000 feet. Namun dari pihak Royal Jordan Air Force menyarankan 2.000 feet. Kenapa? Karena untuk menghindari ancaman atau threat yang berasal dari bawah. Demikian, sehingga kalau kita ada ancaman threat relatif dengan ketinggian tersebut kita aman. Kemudian yang kedua memang tantangan adalah penyediaan logistik, karena ini membutuhkan waktu yang cepat dan tentunya logistik tidak semata-mata di package begitu saja, tentunya dengan package yang khusus dan spesial. Namun hal ini bisa kita tanggulangi dengan keahlian dari beberapa rekan-rekan kita dari TNI yang bisa memproduksi bandel-bandel yang siap untuk diterjunkan hari per hari. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak telah bercerita, berbagi cerita kemanusiaan kepada Kompas TV. Indonesia membuktikan diri, terus berkomitmen membantu saudara kita di Gaza. Selamat malam Pak Puguh, Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Saudara, kerusakan parah terjadi di distrik Bunar Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Barat Laut pasca diterjang banjir bandang dahsyat dan tanah longsor Sabtu lalu. Tim SAR masih mencari korban hilang. Tim penyelamat dibantu anjing pelacak menyisir area terdampak banjir untuk mencari korban hilang dan terjebak di bawah reruntuhan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat dan tanah longsor bertambah menjadi 344 orang. Sebagian besar dilaporkan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang mencakup 36 distrik termasuk Bunar. Saudara, sejumlah pendaki mengalami hipotermia saat merayakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Kareng, Kabupaten Goa.